Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukron lillah, amma ba'du. Para pemirsa, sahabat da'i dimanapun Anda berada, pada kesempatan kali ini Ahibba'il Kiram, Al-Fakir akan menyampaikan sebuah pidato dengan tema yang berjudul Krisis Idola. Zaman ini dikatakan zaman yang sangat rusak. Zaman ini dikatakan zaman yang sangat edan. Zaman ini dikatakan zaman yang sangat bobrok. Al-Imam Syafi'i pernah mengatakan, na'ibu zamanana wal-ibu fina, walaysa li zamanina aibun siwana. Kata Al-Imam Syafi'i, yang bobrok bukan zamannya, yang edan bukan zamannya, tetapi siapa yang hidup di zaman tersebut, dialah orang yang edan. Siapa yang hidup di zaman tersebut, dialah orang yang rusak. Kenapa kerusakan sering terjadi di mana-mana? Kenapa kehancuran sering terjadi di mana-mana? Salah satu muskilah, problem terbesarnya adalah krisis idola. Yang diidolakan bukan lagi Rasulullah, yang diidolakan bukan lagi orang-orang soleh, tapi yang diidolakan adalah orang-orang yang mungkin keningnya tidak pernah menyentuh sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berbicara soal idola, bagaimana para sahabat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam pada saat Ma'rakatul Mu'tah, peperangan Mu'tah. Ma'rakatul Mu'tah terjadi disebabkan terpenggalnya kepala utusan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Al-Haris ibn Umair Al-Azmi. Bagaimana pada saat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam marah, beliau menyiapkan 3.000 pasukan dengan 3 panglimanya. Yang pertama, bendera panglima kepemimpinan diberikan kepada sahabat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau Sayyidina Zaid ibnul Harisah. Singkat cerita, bagaimana Sayyidina Zaid ibnul Harisah memimpin bendera. Dengan jalannya peperangan tersebut, Sayyidina Zaid ibnul Harisah memegang bendera dengan tangan kirinya, pedang di tangan kanannya. Pada saat itu Sayyidina Zaid ibnul Harisah dinyatakan gugur di dalam pertempuran. Tidak ada keberanian yang lebih hebat melebihi keberanian Sayyidina Zaid ibnul Harisah. Pada saat itu sebelum beliau wafat, bendera kepemimpinan jatuh ke tangan sepupu Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Sayyidina Ja'far ibn Abi Thalib. Bagaimana Sayyidina Ja'far ibn Abi Thalib At-Tayyar memegang bendera dengan tangan kanannya, datang musuh ditebas tangan kanannya, memegang bendera dengan tangan kirinya, datang musuh ditebas tangan kirinya, sampai-sampai tangan tersebut buntung di atas tanah, darah berceceran di mana-mana, tangan sudah buntung. Apakah beliau menyerah begitu saja? Pada saat itu beliau mengingat pesan-pesan Rasulullah bahwasanya bendera tersebut jangan sampai jatuh di atas tanah. Apa yang beliau lakukan? Pada saat itu beliau dekap bendera tersebut dengan kedua bahunya. Beliau tidak mundur sedikit pun, terus beliau kibarkan bendera tersebut walaupun dalam keadaan tangan buntung. Namun pada akhirnya Rumiyan dorobahu dorbatan qata'ahu bisoif, datang seorang tentara Rum. Namun pada akhirnya kepala beliau dipenggal hingga badannya terbelah menjadi 2. Bendera kepemimpinan yang ketiga jatuh kepada Abdullah ibn Rawahah. Namun tidak lama sedemikian Abdullah ibn Rawahah gugur syahid di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada saat itu umat Islam mulai genting. Pada saat itu umat Islam mulai kebingungan, siapa yang akan memimpin kita pada saat jalannya peperangan berlanjut. Pada saat itu muncullah saifun min suyufillah, pedang dari pedang-pedangnya Allah. Beliau yang bernama sahabat Sayyidina Khalid bin Walid. Bagaimana dengan hebatnya Sayyidina Khalid bin Walid menarik mundur 1 langkah pasukan untuk menyerang 1000 langkah pasukan musuh. Namun dengan taktik keberaniannya diceritakan dalam kitab Ar-Rahiyatul Maktub yang ditulis oleh Asy-Syaikh Sofiyur Rahman Al-Barakfuri, bahwasanya hingga pada akhirnya 9 pedang Sayyidina Khalid bin Walid patah sedemikian karena saking hebatnya beliau dalam bertempur. Dari cerita tersebut kita bisa ambil kesimpulan bahwasanya itu hanyalah sebuah bendera, bahwasanya itu adalah sebuah kain. Namun kenapa para sahabat sedemikian rupa mempertahankannya? Karena siapa yang memberi bendera tersebut, karena yang memberikan bendera tersebut merupakan pemberian dari sang idola. Bahkan bukan hanya harta, bukan hanya keluarga, bahkan nyawa pun akan dipertaruhkannya untuk sang idola. Itulah ketika mengidolakan Rasulullah, sebagaimana kita akan mengidolakan pada orang-orang soleh.
Mungkin hanya itu yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Innama ana basyarum mislukum wa ana mahallul khata' wan nisyan. Ingat, kebenaran mutlak hanya milik Allah. Kesalahan kekeliruan mutlak milik pribadi kami Iqbal Ibnu Amin. Akhiran hadanallah wa iyyakum ila subulis salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.